You got me up and I keep bleeding, I keep bleeding love. I keep bleeding, I keep bleeding love. Keep bleeding, I keep bleeding love. You got me up and I. Itu ya hal-hal yang saya coba pelajarin selama 2-3 tahun terakhir ini. Cuman karena lagi ada kesibukan yang lain, jadinya saya nggak bisa nge-share dan upload. Jadi kan ada banyak teman-teman yang bertanya sebenarnya apa sih yang kita pelajari dari obstetrik ginekologi ya, karena gitu ya. Kenapa kalau misalnya kita bisa memahami masing-masing pasien ya, kalau masing-masing pasien, masing-masing orang itu pasti kan memiliki karakter atau kepribadian yang berbeda-beda ya. Jadi ketika kita berhubungan dengan permasalahan sosial atau masyarakat, pasti kan ada permasalahan-permasalahan yang spesifik pada individu atau pada masyarakat tersebut. Nah, sebagai ilmu yang berhubungan dengan manusia ya, ibaratnya kita juga harus berpikir holistik. Holistik itu artinya kita nggak hanya memikirkan masalah biologisnya aja, psikologis juga. Psikologis itu artinya permasalahan yang berhubungan psikisnya dan juga permasalahan yang berhubungan dengan keyakinan-keyakinan yang dimiliki atau spiritual. Nah, jadi kalau di obstetrik ginekologi sosial tuh sebenarnya ada 6 hal gitu yang dibahas. Yang pertama adalah bagaimana ya tadi aku sebut ya, bagaimana kita memandang suatu permasalahan penyakit atau suatu keadaan itu, terutama di bidang obstetrik ginekologi itu atau bidang kandungan itu secara holistik ya. Terus yang kedua, bagaimana kita membahas pelayanan pada pasien, terutama di bidang OBGYN, di bidang kebidanan kandungan. Kita juga membahas bagaimana kita memanage-nya tentang program-program kesehatan. Terus kita juga akan membahas bagaimana kita melakukan pendidikan dan pelatihan, karena kan bagaimanapun jumlah dokter dan fakultas kedokteran itu kan akan semakin banyak. Terus selain masalah pendidikan pelatihan, permasalahan yang dibahas lagi adalah permasalahan bagaimana ini aku agak jarang nih belajar dulu waktu zaman aku dulu, kayaknya aku emang nggak update ya karena sibuk dengan pelayanan, adalah epidemiologi dan telah kritis. Jadi gimana kita lihat suatu jurnal, terus apakah jurnal ini valid atau tidak valid. Nah, ini juga kadang-kadang penting banget ya buat bukan hanya buat tenaga medis ataupun buat tenaga profesional ya, dokter dan teman-teman bidan atau perawat ya, tapi sebenarnya juga penting buat semua masyarakat awam. Ini hubungannya sama slide aku bukan slide, hubungannya aku sama video aku yang dulu, bahwa kadang-kadang kalau dari media sosial tuh semua informasi masuk gitu ya di pikiran kita, tapi kita harus juga kritis mana yang bisa kita pakai sebagai bahan masukan, mana yang ibaratnya kita cukup tahu aja ya, nice to know, cukup tahu, atau bahkan kita sebenarnya nggak perlu gitu, nggak perlu baca. Nanti deh aku bahas sebenarnya ada efek negatif juga sih dengan kita terlalu banyak membaca media sosial, dan aku tuh termasuk, makanya PR aku bahas kemarin kan bahwa aku harus nurunin ego untuk nggak sering upload kalau kemarin itu, untuk bisa tidak terlalu tergantung sama yang namanya followers atau jam tayang gitu ya, karena itu jadi kayak edik, jadi kayak tagihan. Nah, balik lagi itu namanya adalah area epidemiologi dan telah kritis gitu ya, bagaimana kita berpikir kritis, apakah sesuatu informasi ini benar atau salah, terus apakah hal ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, kayak gitu-gitu bla bla. Dan terakhir adalah area etik mediko-legal gitu ya. Jadi kita membahas bagaimana aturan-aturan kesehatan gitu ya. Update yang terbaru kan di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan peraturan pelaksananya yaitu peraturan dari pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Nah, hal-hal kayak gitu tuh jadi bahan diskusi selama aku 2 tahun terakhir ini gitu. Tapi beberapa hal sih yang menjadi poin penting dari aku ya adalah permasalahan holistik gitu ya. Holistik tuh kayak apa sih itu holistik gitu? Semua orang tuh pasti bertanya gitu, kenapa kita sebagai seorang dokter atau sebagai seorang tenaga kesehatan harus melihat segala sesuatu itu luas gitu, holistik.
Luas tuh artinya kita nggak hanya melihat bahwa penyakit itu, oh ya penyakit ini disebabkan oleh kuman ini, oh penyakit ini disebabkan oleh virus ini, oh penyakit ini disebabkan oleh penyakit keturunan atau bukan gitu kan. Tapi ternyata kita juga bisa melihat ada faktor-faktor risiko dari individu tersebut sehingga terkena penyakit. Nah, termasuk sebenarnya faktor risikonya itu adalah permasalahan dari psikologisnya, terus juga mungkin aksesnya sehingga dia tidak mendapatkan pencegahan, dia tidak tahu bagaimana cara dia menjaga dirinya sehingga dia bisa terkena penyakit. Nah, hal ini pun gitu aku sinkronkan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kadang-kadang aku berpikir gitu ya, kenapa ya ada suatu keadaan atau suatu kejadian di mana itu suatu hal yang rasanya tuh kayaknya besar gitu ya, bermasalah gitu ya. Kenapa ada suatu masalah gitu. Terus ketika kita cari akar masalahnya, itu bisa jadi ada masalah internal, ada juga permasalahan eksternal gitu. Jadi aku mandangnya juga secara holistik, bahwa kalau masalah internal berarti ada sesuatu hal yang memicu orang lain sehingga melakukan atau membuat masalah itu menjadi besar. Jadi aku selalu berpikir saat ini semenjak aku sering diskusi atau apa, aku selalu menganggap bahwa paling penting sebenarnya adalah mencari akar masalahnya yang bisa kita perbaiki atau bisa kita bantu gitu. Nah, kadang-kadang gitu ketika kita mencari akar masalah itu juga kita harus lihat juga bahwa sudut pandang kita pada saat mencari akarnya, ya ini baru mencari sumber masalahnya aja, itu bisa beda-beda gitu loh. Ada orang yang berpikirnya mungkin sudut pandangnya praktis gitu ya, yang penting apa masalahnya lalu mereka bereskan. Ada yang orang yang berpikir masalahnya secara konsep gitu loh, jadi mereka akan melihat secara umum gitu, secara gambaran besar dulu sehingga mereka akan memperbaiki sistemnya, lebih kayak ke memperbaiki kebijakannya atau idealismenya yang diperbaiki gitu, sehingga diharapkan dengan dia perbaiki pemikirannya maka dia bisa mencegah terjadinya kejadian yang sama atau yang berulang. Sebenarnya nggak ada yang salah sih gitu, maksudnya mana yang benar, mana yang harus diperbaiki lebih dahulu, aku sih nggak lihat itu sebagai poin yang penting ya. Itu kan tergantung dari masing-masing orang pasti, dan akan sampai pada satu titik dimana kita akan mau nggak mau harus melangkah dan kita harus berpikir apa yang akan kita lakukan. Nah, dari situ akan nyambung sih nanti ya di topik aku yang lain gitu. Kenapa masalah psikologis dan masalah sosial itu jadi penting di dunia kedokteran. Nah, aku juga berdoa mudah-mudahan profesi dari medis dan ya semua profesi lah ya, semua bisa bertahan gitu di zaman yang memang mau gak mau mungkin sangat beda banget dengan masa kecil kita, semakin kompleks, tapi mudah-mudahan itu juga membuat kita semakin banyak belajar. Itu aja, nanti kita nyambung lagi untuk pembahasan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You got me up and I keep bleeding, I keep